Oke guys, ini aku mau buang sampah. Sampahnya ini udah penuh, jadi aku harus buang ke tong sampah. Oke guys, ini memang kelihatan berantakan banget, tapi tadi lebih berantakan lagi. Ini minyak goreng yang aku bekukan, nanti aku kumpulin. Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Irna di Irna Dewi Official. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian kegiatan aku, atau biasanya gimana sih kalau aku buang sampah di Jepang. Dan ini jadi salah satu topik yang aku pengen banget share, karena bisa jadi pembelajaran kita juga, khususnya kita yang tinggal di Indonesia. Walaupun memang sistem pembuangan sampah di Indonesia belum seperti di Jepang, tapi paling enggak dengan video ini aku bermaksud agar memotivasi teman-teman untuk lebih aware sama sampah, karena di Jepang itu segitunya sama sampah, dan aku jadi terlatih untuk menghargai sampah itu sendiri dan juga menghargai lingkungan kita. Jadi dimulai dari hal yang kecil seperti sampah, mudah-mudahan bisa imbas ke yang lainnya, karena ini memerlukan kedisiplinan yang tinggi dan konsisten gitu. Sedikit cerita, sewaktu aku di Jepang ini aku belum tahu banyak soal sampah gitu ya, dan aku biasa nonton vlog-vlog orang aja tentang sampah yang ada di Jepang. So pas aku sampai di sini, aku sangat amat terkaget-kaget sama sistem pembuangan sampah di sini, atau bagaimana cara kita memilih sampah untuk kita buang. Jadi mau buang pun kita harus mikir ini dibuangnya ke bagian yang mana, dan bagaimana kita ngebuang sampah itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi waktu pertama kali sampai di Jepang itu aku dikasih tahu dulu di mana kita membuang sampah, karena di Jepang itu ada satu ruangan atau satu sisi, satu lokasi untuk kita membuang semua sampah-sampah kita. Nah kebetulan ini aku di asrama. Jadi di asrama itu ada satu tempat pembuangan sampah yang memang tempatnya itu bersih, bagus, tertutup dan tidak bau, bayangin. Dan memang tertata rapih kalau menurut aku ya, karena kalau dibandingin dengan yang suka kita lihat tempat sampah gitu ya, kelihatannya kumuh dan lain sebagainya, di sini tuh enggak, bersih, rapih gitu, sesuai dengan kriteria yang diberlakukan di sini. Kalau di luar dari asrama, aku juga suka lihat kalau misalnya kayak di komplek rumah di Jepang lah ya gitu. Mungkin gak semuanya seperti bangunan tempat sampah gitu, nggak seperti rumah beratap gitu lah ya. Tapi di sini dia ada bagian corner untuk membuang sampah, dan biasanya itu ada jaring seperti net hijau ataupun seperti net gitulah ya, untuk membatasi area dari pembuangan sampah tersebut. Jadi kalau sampah-sampahnya itu mau kita buang, kita harus masukin ke dalam net yang ada di tempat pembuangan sampah itu, biar sampahnya itu nggak terbang-terbang kena angin, berserakan kemana-mana, dan tetap tertata rapi. Pas pertama kali aku dikenalin sama tempat sampah ini, itu di tempat sampahnya atau di bangunan tempat sampahnya itu pasti ada poster-poster yang isinya jadwal kapan kita buang, bagaimana kita memilih sampah-sampah, gomi, kalau di sini dibilangnya gomi sampah gitu ya, sampah-sampah, gimana kita milihnya, itu ada posternya. Sampah itu ada plastiknya khusus sendiri, dan itu dikasih tahu juga di posternya. Bahkan di asramaku ini tempat pembuangan sampahnya itu ada CCTV. Jadi kalau di tempat aku, kalau kita buang sampah ilegal ataupun barang yang nggak sesuai kriteria, kita asal buang aja, itu kelihatan di CCTV. Tapi kebanyakan sih CCTV itu digunakan untuk mengetahui orang-orang yang buang sampah siapa aja gitu, apakah kita orang yang mengikuti peraturan atau enggak, karena sanksinya itu besar. Nah sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu dulu ke kalian basic dari pembuangan sampah di Jepang. Kalau di daerahku di Sendai ini berbeda dari daerah-daerah yang lain gitu. Jadi di daerahku Sendai ada kantong plastik khusus seperti ini bentuknya. Dia nggak transparan, tapi dia memang tipis, masih see-through gitu ya. Tapi dia nggak transparan. Tapi kalau di daerah lain benar-benar transparan. Jadi isi dari sampah kita kelihatan gitu kalau kita buang sampah. Nah yang ini dia warnanya putih, tapi di sini kayak ada tulisannya gitu. Tuh ada tanda-tandanya. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian ini maksudnya apa. Ini aku punya 2 kantong plastik
di daerahku warna hijau dan warna satu lagi yang warna merah. Hijau ini biasanya untuk barang-barang yang bisa dibakar ataupun sampah-sampah dapur. Kalau ini untuk barang-barang atau sampah-sampah plastik. Nah, biasanya aku beli itu di kayak Konbini ataupun kayak di minimarket di sini kayak 7-Eleven ataupun Famima ya. Dan mereka itu ada berbagai size. Ini size-nya yang kecil untuk 15 liter. Kalau ini yang ini sekitar 45 liter. Dan di kantong plastiknya seperti ini, di kantong plastiknya tuh ada harganya. Ini harganya 80 yen. Kalau yang tadi beda lagi. Paling nggak kita punya plastik untuk buang sampah di daerah kita masing-masing. Biasanya itu ada tertera nama daerahnya. Di aku di Sendai itu mungkin ada di plastiknya itu ada nama daerah. Kalau di daerah lain juga ada namanya. Misalnya nama kotanya Jakarta gitu. Ini sampah di Jakarta atau Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Itu biasanya tiap kantong plastik itu ada nama daerahnya. Kemudian ada lagi plastik buat sampah-sampah dapur. Biasanya aku nggak langsung buang itu ke sampah yang hijau, sampah-sampah dapur. Biasanya aku buang ke sini dulu. Ini kantong plastik untuk sampah-sampah dapur, kayak misalnya masak-masak makanan kita, kayak sayur, kayak kulit buah dan lain sebagainya. Biasanya ini aku pakai yang seperti ini. Jadi dia transparan gitu ya. Ini ada gitu ya. Jadi dia transparan gitu dan dia ada lubang-lubangnya. Jadi kalau misalnya kita mau meniriskan air yang ada di sampah itu, dia bakal berlubang-lubang gini. Dan ini nanti sampahnya kita ikat, kita bungkus, kita masukin ke sampah yang hijau. Sampah-sampah kayak selain sampah plastik dan sampah bakar, aku biasa pakai kantong plastik biasa dari supermarket gitu ya. Jadi kayak sampah botol kaleng, botol minuman gitu dan lain sebagainya, itu biasa aku pakai kantong sampah dari supermarket gitu. Ataupun sebenarnya nggak perlu karena mereka akan menyediakan keranjang ataupun box gitu di tempat sampah untuk kita naruh botol-botol atau kaleng-kaleng. Jadi di rumah kita tampung pakai kantong plastik dari supermarket, di tempat sampah kita keluarin aja. Jadi kalau di Indonesia itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Jadi ada dua gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu sampahnya itu dibagi, sampah dapat dibakar, sampah tidak dapat dibakar, sampah besar. Nah, sampah yang bisa dibakar itu seperti pembalut, tisu, sampah dapur yang tadi aku bilang, sampah bekas masakan, makanan dan lain sebagainya. Sampah yang tidak bisa dibakar itu kayak misalnya botol plastik, terus plastik-plastik, terus kayak kaleng-kaleng, baterai gitu-gitu ya, sampah-sampah yang berbahaya yang nggak bisa dibakar. Jadi sampah yang nggak bisa dibakar itu akan ada turunannya lagi. Nah, terus sampah yang besar, sampah besar tuh kayak sampah kursi, kulkas, lemari yang mau kita buang gitu. Jadi kita nggak sembarangan buang. Itu ada pusat untuk pembuangan sampahnya sendiri. Kalau di asramaku bisa dikumpulin di tempat pembuangan sampah itu. Bisa kita telepon atau kita kontak bagian pembuangan sampah besar, dan itu bayarnya itu tergantung jenis dari sampahnya, besar dari sampahnya, itu bayar. Dan biasanya setelah kita telepon mereka akan datang dan mengangkut barang kita. Jadi bukan kita yang gotong gitu loh guys kesana. Di asrama ini kita gotong sendiri, gotong sampahnya gitu ya. Tapi setahu aku kalau di asrama ini ada barang bekas gitu yang ada di tong sampah situ ya, itu boleh diambil guys, gratis, boleh ngambil. Tapi kalau di tempat di luar aku nggak tahu deh, kayaknya masih bayar ataupun izin pihak terkait dan lain sebagainya, aku kurang tahu. Jadi aku mau jelasin ke kalian dulu. Di Jepang itu ada logo-logo sampahnya sendiri teman-teman. Yang pertama itu ada logo kami, contohnya kayak gini. Kami ini adalah kayak sampah kertas, sampah yang dapat dibakar. Tapi aku biasanya nggak dimasukin ke kantong plastik yang hijau, aku masukin ke paper gitu ya, kantong paper gitu. Dan kalaupun nggak punya, kalian bisa pakai tali rapia seperti ini. Aku biasanya beli ini kue ikan yang ada di Jepang, terkenal banget. Ini namanya taiyaki. Mereka tetap ngasih logo kami. Ini logo kami ya teman-teman, yang ada di kertas ini logo kami untuk dibuang berdasarkan
kriterianya berarti dia kertas. Jadi dia dikumpulkan sama sampah-sampah kertas. Kemudian ada lambang Arumi. Nah, lambang Arumi ini adalah lambang aluminium. Arumi. Nah, lambang Arumi ini biasanya ada lambang segitiga gitu. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya nih kayak ada di kaleng bekas minuman. Ini contohnya ya. Dia pasti tertera di sini ada gambar segitiga gitu. Dan dia ini memang aluminium. Nah, yang ada gambar Arumi ini atau logo Arumi ini, dia biasanya ini sampah yang tidak bisa dibakar dan bisa didaur ulang. Terus yang paling basic adalah lambang pura. Nah, aku tahu karena pura itu adalah plastik dan biasanya itu paling banyak aku sering lihat itu ada di kayak di plastik belanjaan kayak gini. Nah, dia logonya itu ada di sini. Logo pura ini biasanya ada di setiap plastik-plastik. Kadang itu di satu produk itu ada beberapa logo. Jadi kayak misalnya kayak di botol gini, dia ada logo ini dan logo pura gitu ya. Kemudian ada logo Suciru. Jadi logo ini adalah untuk logo steel yang bisa didaur ulang juga. Biasanya aku nemuin itu ada di kaleng susu anak aku. Logonya tuh kayak gini. Nah, dia suka ada di kaleng susu anak aku. Ini kaleng susunya. Dia logonya di sini, ditempel di sini. Jadi ini bisa didaur ulang. Dan kebetulan tutupnya ini plastik, guys. Jadi tutupnya ini ada lambangnya sendiri. Dia punya lambang pura. Jadi kalau kita buang ini, plastik harus kita pisahkan dengan yang steel. Jadi ini akan masuk ke plastik yang merah. Kemudian ada logo Kami Paku. Jadi Kami Paku ini adalah logo untuk jenis sampah karton. Nah, contohnya tuh kayak yang ada di bungkus susu, minuman-minuman karton kayak gini. Jadi ini logonya kayak gini. Nah, logonya tuh kayak gini, guys. Jadi dia ada gini, Kami Paku ataupun karton. Kalau aku sendiri, treatment untuk buang Kami Paku ini harus dibuka dulu semuanya. Jadi dia harus dibuka semuanya, harus disobek, harus dalam keadaan terbuka gitu ya. Tapi terbukanya masih rapih gitu. Dan kemudian kita cuci dalamnya biar dia bersih. Ya biasanya sih aku cuma dikocok-kocok aja, dikocrok-kocrok aja ke air. Dan itu aku keringin, biasanya aku taruh di atas alas kardus gitulah biar dia kering. Lalu untuk botol minuman sendiri itu terpisah, nggak masuk ke sampah-sampah plastik kayak bungkus ciki dan lain sebagainya. Dia terpisah sendiri untuk botol minuman gitu, kayak botol contohnya nih kayak botol Coca-Cola yang aku ini ya, itu terpisah sendiri. Jadi dan di botol minuman biasanya itu ada lambang PET ini ya, dan dia juga ada lambang pura juga, tandanya itu plastik, dan dia ada lambang PET kayak gini. Untuk lambang PET sendiri, PET itu polyethylene terephthalate. PET. Kita harus pisahin tutupnya. Tutupnya itu akan kita buang ke kantong plastik yang merah, dan plastik yang ada di botolnya itu harus kita lepas dan kita masukin ke plastik yang merah. Jadi kita bener-bener nelanjangin botolnya dan dikumpulin ke botol-botol yang lain. Terus kayak misalnya sampah berbahaya kayak bekas tabung gas ataupun bekas baterai, kabel, handphone, elektronik yang memang berbahaya gitu, biasanya aku kumpulin dulu, dan aku belum pernah buang sih karena aku masih ngumpulin. Untuk itu sendiri aku biasanya nanya ke teman-teman dari suami aku, katanya kita kasih ke lab kampus untuk buang barang-barang seperti baterai, kabel yang berbahaya seperti itu. Juga yang bilang ke aku untuk bisa kok ada tempat pembuangannya dan kita harus bawa sendiri, nggak bisa digabung sama temen-temen yang botol ataupun plastik ataupun sampah dapur tadi. Dan di sini aku mau ngasih lihat ke kalian gimana aku beresin sampah-sampah aku yang ada di rumah. Nah, biasanya di rumah itu aku bagi banyak kantong sampah.
Jadi di rumah itu aku nggak pakai tempat sampah yang bisa kita beli di toko, karena bakal banyak banget tempat sampahnya dan lumayan mengeluarkan dana ya untuk beli tempat sampah. Kebetulan waktu pertama aku kesini kan kita banyak beli barang dari Amazon dan kita dapat kardus-kardus dari kita beli online lah ya. Dan kardus-kardus itu kita pakai buat nampung sampah. Jadi di sini aku memanfaatkan kardus-kardus yang ada di rumah aku untuk jadi tempat sampah, dan kita alasin dulu dengan plastik-plastik agar kardusnya itu tetap terjaga rapi, karena dia kan bahannya kertas, kalau kena basah dia akan layu dan akan bau gitu ya. Jadi memang harus dialasin dengan plastik yang kita punya. Di sini aku bagi sampah aku, ada yang sampah dapur, sampah plastik, sampah kertas-kertas, sampah botol-botol plastik, sampah kaleng-kaleng, sampah karton, sampah untuk naruh baterai. Itu biasanya tempat baterai aku taruh di kaleng bekas tempat susu anak aku kumpulin dulu di situ karena memang masih sedikit juga. Cuman aku ngerasa dengan kita mengkelompokkan sampah itu akan lebih gampang kita untuk membuangnya, dan jadinya kita lebih memudahkan petugas-petugas sampah untuk mengolahnya gitu. Jadi kasihan kalau misalnya petugas sampah itu harus memilah-milah barang-barang sampah. Kalian kebayang kan kalau misalnya di daur ulang tuh petugas sampah harus misah-misahin bekas sampah kita gitu. Jadi ini benar-benar membuka mataku gitu ya, dengan kita selain baik untuk diri kita sendiri, kita juga berbuat amal untuk orang lain. Salah satu amal kebaikannya itu dengan memilah-milah sampah untuk meringankan kerja para petugas sampah. Selain sampah dapur seperti bekas sayur dan lain sebagainya, kayak sampah minyak jelantah. Minyak jelantah itu aku dulu sering di Indonesia sering ngumpulin di kaleng. Setelah aku masukin di kaleng, biasanya aku masukin ke kantong plastik dalam bentuk cairan gitu aja, dan aku nggak tahu harus buang kemana, dan akhirnya aku masukin ke dalam kantong sampah biasa. Tapi selalu aku masukin ke kantong plastik dulu gitu sebelum aku campur sama sampah dapur, biar gak jadi limbah ataupun jadi ngotorin lingkungan. Kayak kita akan bikin saluran pipanya jadi mampet kalau buang di pipa, ataupun kita buang di tempat cuci piring, ataupun kita buang ke tanah, itu kan akan jadi limbah dan akan jadi kotor ke semuanya ya untuk sampah minyak. Dan ternyata di Jepang itu ada kayak produk untuk membekukan minyak tersebut agar tidak berarakan kemana-mana. Jadi namanya itu kayak oil solidifier. Jadi dia bikin minyak jelantah kita tuh kayak agar-agar ataupun solid gitu. Jadi dia mengeras dan membeku seperti es. Itu memudahkan banget sih kalau menurut aku, kayak limbah dapur seperti minyak gitu. Kalau di Indonesia aku pernah lihat juga gitu, ada pengumpulan limbah dapur seperti minyak jelantah gitu untuk dikumpulkan ataupun diolah kembali gitu. Tapi yang tahu kayak gitu tuh cuman sedikit orang aja, dan gak banyak yang rajin untuk ngumpulin atau nganter minyak-minyak tersebut ke sumber pengolahan. Tapi ada juga beberapa orang Jepang ataupun foreigner yang tidak mematuhi peraturan gitu ya. Banyak juga kok, nggak semuanya itu disiplin. Jadi kalau di sini itu kebetulan kalau aku di asrama ya, itu masih bebas buang sampah di tempat pembuangan sampah. Kalau di kompleknya ataupun di apartemen di Jepang itu ada ketika jadwalnya, misalnya Kamis, dan kita harus buangnya tuh sesuai jadwalnya. Biasanya di angkutnya itu ada jamnya sendiri. Misalnya udah kelewat jamnya, sampah kita nggak akan diangkut gitu. Jadi kita harus bawa lagi sampah itu ke rumah. Kita nunggu sampai seminggu lagi sampai truk sampahnya itu datang. Truk sampah di sini juga lucu. Dia ada bunyinya sendiri, ada musiknya gitu. Jadi kayak tukang es krim lewat ya, kayak gitu ada musiknya. Di beberapa daerah bahkan harus menempelkan nomor kamar kita di plastik dari kantong sampah tersebut, sehingga kalau misalnya kita asal-asalan buang sampah, pihak apartemen ataupun pihak sampah akan menegur orang tersebut. Tapi
di tempat aku enggak, jadi buang-buang aja gitu, karena ini masih lokasi asrama juga kali ya. Dan kalau di sini kita buang sampah asal-asalan, itu sanksi sosialnya itu lebih besar guys. Sampah dan tetangga kita ngelihat gitu ya, tetangga kita akan melaporkan ke pihak apartemen ataupun pihak RT RW gitu ya, pihak terkait di daerah kita gitu, untuk menanggulangi orang yang membuang sampah asal-asalan itu gitu. Jadi di sini nggak bisa buang asal-asalan, karena orang-orang di sini pun mendukung kerja bakti buang sampah sesuai kelompoknya. Di Jepang juga suka aku lihat di jalan, kadang ada juga gitu yang buang sampah sembarangan, tiba-tiba aku nemu kaleng bekas minuman dan sebagainya, ada juga kayak gitu. Dan kalau di Jepang itu, for your information, nggak ada tong sampah di tempat sampah umum, kecuali kayak di minimarket, di samping vending machine, biasanya tuh baru ada tong sampah. Tapi itu bukan tong sampah sembarangan guys. Jadi tong sampahnya itu cuman untuk, kalau di vending machine, cuman untuk produk dari vending machine ataupun produk minuman, kayak misalnya kaleng, botol. Nah, kalian juga bisa buang sampah di minimarket ataupun konbini yang ada di sekitar kalian. Jadi kayak misalnya di konbini tuh biasanya suka ada tong sampah untuk kertas dan tong sampah untuk botol gitu, botol khusus botol dan plastik gitu. Tapi kalau misalnya selain itu, kalian gak bisa masukin sampahnya ke situ. Atau kalau nggak ada, kita harus ngantongin sampai rumah dan kita bawa ke rumah. Jadi kita nggak bisa buang sembarangan. Jadi kalau depan kasir tuh suka ada guys kotak tempat buat naruh bill bekas kita. Jadi misalnya arigatou gozaimasu, sudah terima billnya sama kembalian. Nah, kita bisa naruh billnya itu di kotak yang ada di depan kasirnya. Biasanya orang tuh di sini makannya nggak jalan-jalan, jadi makannya benar-benar dibungkus ataupun mereka makan di lokasinya. Jadi kita bisa nitip sampah yang bekas kita makan ke toko yang jual makanan tersebut. Dan kenapa di Jepang itu nggak ada tong sampah? Karena hanya tidak membiasakan orang-orang untuk membuang sampah di tempat umum. Kalian kebayang kalau misalnya sampah itu sampai penuh dan sampahnya itu akan berarakan kemana-mana gitu ya. Jadi kayaknya mereka membiasakan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya sampah, kita harus kantongin sendiri sampai ke rumah, biar kita buangnya itu tertib gitu di rumah dan kita kumpulkan. Jadi kebayang ya kenapa di Jepang itu nggak ada tong sampah, karena itu bagian dari mendisiplinkan orang-orangnya agar buang sampahnya itu dan tidak berantakan gitu. Jadi kalau berantakan jadi kelihatannya kumuh, orang-orang jadi cuek, nggak mau tahu gitu. Pokoknya buang aja di atasnya gitu kalau tong sampahnya udah penuh kan. Oh ya, di Jepang sendiri untuk kasus sampah ini, kalau kita melanggar itu bisa dikenakan sanksi pidana ataupun denda dan sanksi sosial. Malu guys. Ya guys, itu aja dari aku. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat buat kita semua ya, khususnya aku pribadi yang harus terus konsisten melakukan ini. Insya Allah sesuatu yang fun kalau menurut aku ya, kayak mengkolek sampah dengan baik. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman, bisa juga untuk dicontoh di rumah. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Kalau mau lihat aktivitas aku, anak-anak aku di Jepang, bisa lihat Instagram aku di It's Irna Dewi. Jangan lupa di follow, di like. Dan makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.